Ternyata hasilnya kurang lebih saja dari survei SMRC kemarin, geng. Betapa anjlok kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Ini sekaligus mementahkan tuduhan para buzzer yang menyerang hasil penelitian dari SMRC kemarin itu. Bahkan, kali ini hasil survei dari indikator politik mengungkapkan bahwa skor Prabowo justru 2 poin lebih rendah, yaitu 49% dari penjumlahan. 44,1% yang merasa puas, dan hanya 5,5% yang merasa sangat puas. Sebaliknya, yang tidak puas menunjukkan selisih hanya 0,7 poin saja, yaitu 48,8%. Ini sungguh jeblok loh, gengs. Aku sih bisa menduga kelompok mana yang merasa sangat puas itu. Saudara-saudara, ini kadang-kadang saking banyaknya persoalan di masyarakat itu, kita ya walaupun bermaksud baik ya, itu banyak aja orang yang ngamuk-ngamuk itu, marah-marah. Saya tadi pagi ya, itu ada orang WA saya gitu, yang menyatakan bahwa Indonesia emas tahun 2045 itu hanya untuk para koruptor dan perampok. Katanya begini, saya kan cerita itu, ya kan ada ketahanan pangan, ada ketahanan energi, ada ya macam-macam lah gitu. Dia bilang begini, ketahanan pangan apa gitu. Itu proyek maling, rampok atas nama hukum. Dia nanya ke saya, coba dijawab. Menanam singkong per hektar modalnya uang negara dipakai 7 miliar. Saya nggak tahu singkong yang mana itu. Singkong apa gitu. Singkong emas. Gagal lagi gitu. Coba dijawab, petani di desa dimodali 5 juta saja, itu sukses itu garap nanam singkong 1 hektar gitu. Dan hasilnya itu bisa 30 juta gitu. Kalau 1 hektar itu menghasilkan 10 ton. 1 ton 3.000 misalnya. Saya kaget, itu yang proyeknya 7 miliar siapa? Dia malah bilang satu goblok nggak ngerti. Gitu. Baca makanya, katanya. Aduh, kita susah juga, kita ditelepon nggak jawab-jawab. Jadi ada hal-hal realistis bagi orang-orang itu dilempar ke kita, kadang-kadang membuat kita gelagapan juga. Gitu. Sementara kaum akademisi kadang-kadang tuh terlalu berpikir tuh normatif. Indonesia emas, kita percaya aja. Tapi bagi itu rampok itu. Katanya. Coba dilihat gimana gitu. Terus saya bilang, tapi kan tangkap apa katanya. Coba diperiksa katanya. Saya kan bukan pejabat, saya bilang. Bukan aparat, apa urusan mas saya. Saya hanya bicara tentang normatif, mudah-mudahan kita bisa merenung. Terima kasih. Di akhir 2020 tepatnya itu sudah mulai membuka ini dan mulai menanam singkong-singkong di lokasi ini, dan hari ini kita bisa lihat seperti apa tanaman singkong yang sudah ditanam hampir 2 tahun tersebut. Semuanya merengas, kecil gitu ya, umbinya pun kecil dan sepertinya itu tidak produktif karena tanah di sini itu berupa pasir putih, jadi sebenarnya itu tidak cocok untuk singkong. Dan jenis singkong yang ditanam pun adalah jenis singkong Karsikarpa, jadi bukan singkong yang dapat ketika dipanen dapat dimasak langsung, diolah langsung, dimakan oleh orang gitu ya. Biasanya ini melalui proses industri dulu dan kemudian itu baru bisa dikonsumsi. Jadi kita bisa lihat singkong-singkong yang ada di sini, daun-daunnya kecil-kecil gitu. Teman-teman bisa lihat di belakang saya itu adalah kebun singkong yang sudah ditanam cukup lama dan ukurannya masih setinggi ini. Biasanya singkong dalam hitungan bulan saja itu dia sudah besar gitu ya. Saudara-saudara, kita bisa menyimpulkan situasi kehidupan sosial politik sekarang ini kalau dalam bahasa pemerintah ini kaum nekolim mulai menyerang. Kan dulu di zaman Bung Karno itu ada istilah nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. Sekarang ini kenapa sih kok kita lihat di berbagai medsos gitu ya, itu serangan kepada pemerintah itu sangat masif gitu. Dan itu nampak setelah pemerintah menerapkan kebijakan ekspor 1 pintu. Gitu. Kebijakan ekspor 1 pintu itu kalau saudara rujuk kepada buku yang disusun oleh Pak Prabowo Subianto jauh sebelum beliau menjadi presiden. Tahun 2008-2007 buku itu sudah disusun. Ada namanya Paradok Indonesia. Indonesia ini paradok. Coba bayangkan katanya, ekspor kita tiap tahun itu jumlahnya mungkin ya beberapa ratus miliar. Tetapi devisa kita tidak tercermin dengan bertambahnya devisa sesuai dengan secara signifikan. Di mana salahnya? Penyebab utamanya kata Prabowo karena uang
ekspor, apakah itu sawit, ekspor bahan-bahan yang ada di Indonesia itu tidak ditaruh di dalam negeri, tapi diparkir dulu di luar negeri, diantaranya di Singapura. Gitu. Nah, akibatnya kita katanya di dalam negeri ini kekurangan devisa. Bank-bank tidak lagi berlomba mencairkan kredit untuk UMKM. Kenapa? Karena duitnya terbatas. Jadi kata Prabowo ini harus ditertibkan lagi. Maka kita lihat setelah menjadi presiden kebijakan ini yang digelontorkan gitu. Yang membuat uang diparkir di luar negeri tidak lagi bisa leluasa. Karena itu uang itu harus ditempatkan di bank-bank yang ada di dalam negeri. Yang nanti bisa kita mempunyai uang yang banyak untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi sekarang kalau kita lihat mereka sedang bereaksi. Itu yang disebut kaum nekolim sedang menyerang kebijaksanaan pemerintah. Terima kasih. Singkong jadi bensin, dan Papua bakal punya kebun energi. Nah, kalian udah siap belum nih? Lihat Papua jadi pusat BBM dunia. Bukan dari berminyak, tapi dari kebun. Nah, Presiden Prabowo baru aja kasih instruksi nih. Papua harus ditanami sawit sampai singkong buat jadi bahan bakar. Targetnya, 5 tahun lagi kita nggak perlu lagi pusing sama harga minyak dunia. Jadi di rapat istana kemarin, Pak Presiden bilang nih, Papua itu kunci swasembada energi kita. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, cassava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Nah, swasembada itu apa sih? Singkatnya, kondisi kemandirian untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang berarti suatu negara atau wilayah mampu memproduksi seluruh kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa bergantung pada impor. Mengandalkan sumber daya lokal untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan stabil bagi masyarakatnya. Nah, beliau mau Papua ditanami sawit buat jadi BBM nih. Terus tebu sama singkong buat diproses jadi etanol. Intinya pemerintah mau kita mandiri. Nggak cuma swasembada pangan, tapi juga energi. Jadi nanti bensin kendaraan kita asalnya dari kebun, bukan cuma dari perut bumi. Kalau ini beneran jalan, mungkin harganya nggak bakal naik turun kayak perasaan gebetan. Tapi ya itu, jangan sampai kebunnya subur, bensinnya penuh, tapi rakyatnya cuma jadi penonton doang. Ambisinya gede banget nih, 5 tahun harus clear. Semangat ya Pak, jangan sampai singkongnya habis dimakan duluan sebelum jadi etanol. Pak Prabowo optimis banget nih, dalam 5 tahun Indonesia bisa swasembada. Kalau menurut kalian, Papua jadi kebun BBM ini langkah yang jenius atau terlalu ambisius? Coba komen di bawah. Dan peace! Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Saya nggak pengen bilang ya presiden kita ini ngaco ya, tapi memang ngaco sih menurut saya. Bayangin loh, penggilingan padi punya keuntungan 2 triliun setiap panen berarti bukan cuma sekali dong. Ya, beberapa kali atau mungkin sering gitu ya. Saya lama tinggal di Padang ya. Mertua saya itu punya usaha penggilingan padi. Jadi mereka membeli padi dari semua petani-petani yang ada di sana, dijemur, digiling sampai dikirim ke daerah-daerah lain gitu. Saya belum pernah menyaksikan satu penggilingan padi yang menggiling padi dalam satu hari itu sampai 100 ton gitu. Lo bayangin, itu masih 100 ton. Dia butuh berapa ton dalam sehari untuk mencapai keuntungan 2 triliun dalam sebulan. Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Yang saya paham, Pak Presiden itu sering dapat laporan yang ngaco. Prof. Arief Hidayat menilai, Indonesia sedang suram. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, kondisi prinsip equality before the law kini hanya indah di atas kertas. Sementara praktiknya hukum tetap tajam kepada rakyat kecil dan tumpul terhadap mereka yang berkuasa.